Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Indah Puspita, NIM G141700086, akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pemodelan Angka Kematian Bayi di Jawa Barat menggunakan pendekatan analisis regresi spine dan kernel yang dibimbing oleh Ibu Rahmanisa MSI dan Bapak Laude Abdul Rahman MSI. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini antara lain latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia, menurut BPS tahun 2020. Pertumbuhan jumlah penduduk menimbulkan banyak permasalahan pada bidang kependudukan. Salah satunya adalah angka kematian. Angka kematian bayi adalah salah satu kematian yang perlu mendapatkan perhatian lebih, karena menjadi indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 mencatat bahwa terdapat 29.322 kematian balita, dan 69% di antaranya itu terjadi pada umur 0-28 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya kondisi berat badan lahir rendah atau BBLR. Jawa Barat adalah salah satu provinsi penyumbang angka kematian bayi teratas di Indonesia, sebesar 2.851 kasus atau 3,26 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan Kabupaten Garut merupakan kabupaten dengan penyumbang angka kematian bayi tertinggi sebesar 248 kasus, menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2019. Faktor yang menyebabkan angka kematian bayi menjadi tinggi, yaitu faktor langsung seperti pendarahan, faktor tidak langsung seperti pelayanan kesehatan, dan faktor mendasar seperti kemiskinan, lingkungan, dan sebagainya, menurut Sambas tahun 2019. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dengan memodelkan angka kematian bayi terhadap peubah-peubah yang memengaruhinya, sehingga hal tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan dan langkah selanjutnya. Analisis yang dapat menggambarkan pola hubungan peubah respon dan peubah penjelas adalah analisis regresi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi non-parametrik dengan pendekatan analisis regresi spine dan kernel. Regresi non-parametrik dipilih karena pendekatan model ini mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam memodelkan pola data aktual dibandingkan model parametrik, sehingga dapat digunakan ketika tidak ada informasi awal mengenai bentuk kurva regresi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan model regresi spine dan kernel pada angka kematian bayi di Jawa Barat, serta menganalisis pengaruh 3 indikator, yaitu indikator kesehatan, indikator ekonomi, dan indikator pendidikan terhadap perubahan angka kematian bayi di Jawa Barat. Tinjauan pustaka. Angka kematian bayi merupakan indikator penting yang mencerminkan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan dan status sosial orang tua si bayi. Angka ini menunjukkan peluang bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, menurut BPS tahun 2020. Berikut rumus angka kematian bayi. Normalisasi data. Normalisasi adalah proses di mana kolom numerik diubah menggunakan fungsi matematika ke rentang baru, misalnya dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan agar kekuatan pengaruh masing-masing peubah tidak timpang ketika sudah dimodelkan, menurut Taylor tahun 1999. Berikut perhitungan rumus normalisasi data. Regresi spine adalah analisis non-parametrik pada pendekatan arah plot data dengan memperhitungkan kemulusan kurva yang memiliki konsep polinomial yang tersegmentasi, menurut Roth et al. Tahun 2018. Fungsi spine berurut yaitu sebagai berikut, dengan fungsi truncated-nya yaitu sebagai berikut.
Dengan penduga parameter beta pada titik knot kakak dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Pemilihan jumlah knot optimum berdasarkan nilai generalized cross validation paling kecil, menurut Wu and Zhang tahun 2006. Berikut rumus generalized cross validation. Regresi kernel, analisis non-parametrik yang memanfaatkan lebar jendela H sebagai parameter pemulus untuk menentukan hasil pemulusan, menurut Indahwati et al. Tahun 2008. Fungsi kernel K secara umum yaitu sebagai berikut. Dan fungsi kernel Gaussian yaitu sebagai berikut. Penduga kernel Nadeley-Watson menurut Verratti NPU pada tahun 2006 yaitu sebagai berikut. Sehingga penduga regresi dengan model penduga Nadeley-Watson dengan fungsi kernel Gaussian yaitu sebagai berikut. Pemilihan lebar jendela pada regresi kernel lebih penting dibandingkan memilih fungsi kernel, menurut Yolen tahun 2019. Hal ini dapat dipilih dengan meminimalkan generalized cross validation untuk mendapatkan lebar jendela yang optimum dengan rumus sebagai berikut. Uji kebaikan model. Suparti et al. Tahun 2018 mengatakan bahwa salah satu kriteria yang dapat digunakan sebagai ukuran yang baik adalah mean square error atau MSE. Rumus MSE dapat dituliskan sebagai berikut. Uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter dilakukan dengan pengujian parameter secara serentak dan secara parsial. Pengujian secara serentak bertujuan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara serentak atau secara simultan. Berikut hipotesis dan statistik uji untuk pengujian serentak. Selanjutnya, pengujian parsial. Pengujian ini bertujuan untuk melihat parameter mana yang signifikan dan tidak signifikan. Berikut hipotesis dan statistik ujinya. Data penelitian. Data penelitian merupakan data sekunder tahun 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berikut peubah-peubah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Prosedur analisis data. Yang pertama ada eksplorasi data, selanjutnya analisis regresi spline, selanjutnya analisis regresi kernel, uji kebaikan model, uji signifikansi parameter regresi, interpretasi model, dan menarik kesimpulan. Eksplorasi data. Eksplorasi data menggunakan scatter plot masing-masing peubah penjelas dengan peubah respon, dan melakukan normalisasi data. Analisis regresi spline. Yang pertama, menentukan jumlah dan letak knot yang akan digunakan. Hal ini dapat dilihat melalui pola data yang terbentuk secara eksploratif. Yang kedua, memodelkan data menggunakan beberapa titik knot yang terpilih. Dan yang ketiga, memilih regresi spline terbaik dengan titik knot optimum berdasarkan nilai GCV yang paling minimum. Selanjutnya, analisis regresi kernel. Yang pertama, menentukan lebar jendela H. Penentuan lebar jendela H ini dapat dibantu dengan paket PLR models pada program R atau secara trial and error. Karena lebar jendela yang terlalu kecil akan menghasilkan kurva yang sangat kasar dan fluktuatif. Dan jika terlalu lebar, maka kurva yang dihasilkan sangat mulus, tetapi tidak sesuai dengan pola datanya. Selanjutnya, yang kedua, menghitung nilai GCF masing-masing lebar jendela. Dan yang terakhir, melakukan analisis regresi kernel dengan memilih lebar jendela terbaik berdasarkan nilai GCF terkecil. Uji kebaikan model. Uji kebaikan model menggunakan nilai MSE yang paling minimum. Selanjutnya, uji signifikansi parameter regresi. Yang pertama, melakukan uji secara serentak, dan yang kedua, melakukan uji secara parsial. Dan yang terakhir adalah interpretasi model dan menarik kesimpulan. Daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.